Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi resep donat yang lembut dan enak. Nah teman-teman, yuk kita siapin bahan-bahannya. Yang pertama yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya gunakan cakra kembar, 40 gram mentega atau bisa diganti juga dengan margarin, 30 gram gula pasir, 1 butir kuning telur, 1,5 sendok teh ragi instan, 1/4 sendok teh garam, dan 2 sendok makan susu bubuk yang saya larutkan ke dalam 130 ml air es. Yuk kita mulai ya proses pembuatannya. Di sini saya menggunakan mixer ya teman-teman. Pertama kita masukkan dulu tepung terigu, kemudian juga gula pasir, kuning telur, dan ragi instan. Pastikan ragi yang kita gunakan masih aktif ya teman-teman. Kemudian masukkan susu cair secara bertahap. Lalu kita aduk dengan menggunakan mixer berkecepatan rendah ya. Bahan-bahan ini kita aduk hingga menjadi adonan yang setengah kalis. Nah teman-teman sambil dicek ya apakah adonannya dirasa sudah cukup cairannya. Kalau belum bisa ditambahkan air sebelum memasukkan mentega atau margarin. Jika adonannya sudah rata seperti ini, atau lebih baik menunggu hingga adonan setengah kalis, kita masukkan mentega dan garamnya. Kemudian kita uleni lagi hingga adonannya menjadi kalis elastis. Teman-teman, ini mixernya saya lepas dari dudukannya agar adonannya tidak berpencar-pencar dan lebih cepat menyatu. Kenapa saya menggunakan air es? Nah, itu karena proses pengulenan menggunakan mixer akan menyumbangkan suhu panas pada adonan. Sehingga suhu yang terlalu panas akan membuat ragi mati. Maka untuk menyiasatinya, saya menggunakan air es dalam resep donat ini. Ini adonannya sudah mulai terlihat kalis dan permukaannya juga licin. Nah, apakah adonan ini sudah mulai elastis? Untuk mengecek adonannya apa sudah elastis, maka kita matikan mixernya terlebih dahulu. Kemudian kita ambil sedikit adonannya dan kita coba renggangkan apakah adonan ini sudah membentuk window pane atau pada saat direnggangkan itu tidak mudah robek seperti ini. Jika sudah, adonannya siap untuk kita bagi. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan timbangan ya untuk membagi adonannya, sehingga nanti donat yang dihasilkan bisa sama besar. Adonannya kita potong-potong terlebih dahulu, teman-teman bisa menggunakan scraper ataupun pisau. Nah, kemudian ditimbang seberat 40 gram. Dengan berat 40 gram ini, teman-teman bisa mendapatkan 12 donat dengan ukuran sedang. Nah, kalau udah dibagi seperti ini, teman-teman, kita bisa bulatkan terlebih dahulu adonannya. Kita tarik-tarik permukaannya ke bawah agar permukaan atasnya itu licin dan kita rounding seperti ini. Itu dilakukan ke semua adonan yang telah kita bagi tadi. Setelah adonannya kita rounding beberapa saat dan permukaannya menjadi licin, nah adonannya kita letakkan di atas wadah atau loyang yang telah kita taburi tepung terigu. Nah teman-teman, ini kita lakukan ke semua adonan yang telah kita bagi tadi ya. Setelah selesai semua, adonannya kita diamkan dan tutup dengan kain bersih selama lebih kurang 30 menit. Setelah 30 menit dan adonannya dirasa sudah cukup mengembang seperti ini, itu tandanya adonannya sudah dapat kita bentuk. Sebelum kita lubangi, donatnya kita pipihkan terlebih dahulu dengan menggunakan 3 jari seperti ini. Nah, setelah selesai semua, donatnya bisa kita lubangi dengan menggunakan tutup botol ataupun spuit
ataupun cookie cutter yang telah dilumuri dengan tepung terigu. Ya, kita lubangi pelan-pelan seperti ini. Nah, ini dilakukan ke seluruh sisa adonannya ya. Kecuali teman-teman ingin membuat bomboloni, nah itu tidak perlu dilubangi, cukup dipipihkan saja. Contohnya seperti saya ini ya. Setelah dibentuk, adonannya kita istirahatkan kembali selama 25 menit dan ditutup dengan kain bersih ya. Sambil menunggu adonan donatnya diistirahatkan, yuk kita buat untuk topping coklatnya. Nah, di sini saya akan mencairkan coklat batang dengan margarin dengan cara meletakkannya di atas panci dan air yang sudah dipanaskan dengan api kecil. Ini jangan lupa untuk diaduk-aduk terus ya agar tidak gosong. Nah, kalau coklat dan margarinnya sudah mencair dan menyatu seperti ini, wadahnya sudah bisa diangkat. Setelah 25 menit, nah adonannya sudah mulai ngembang ya seperti ini. Dan ketika kita pencet dengan jari, itu adonannya segera kembali seperti semula. Nah, itu tandanya adonan donat siap untuk digoreng. Sebelumnya kita panaskan minyak terlebih dahulu ya. Nah, di sini minyak yang digunakan cukup banyak agar donat tidak menyentuh dasar wajan dan bisa mengembang secara sempurna. Untuk menggoreng donat, kita cukup menggunakan api kecil ya. Nah, kalau minyaknya sudah panas, kita bisa masukkan adonannya ke dalam wajan seperti ini. Terlihat ya, donatnya sudah mulai mengembang. Dan jika satu sisinya sudah kecoklatan, donatnya bisa kita balik. Nah, dalam membalik donat ini cukup dilakukan sekali saja ya, agar donatnya tidak menyerap minyak. Nah, jika donatnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, artinya donat sudah bisa kita angkat dan bisa kita tiriskan. Hal yang sama kita lakukan ke seluruh sisa adonannya ya. Nah, jika dirasa lubang donatnya kurang besar, kita bisa regangkan dengan menggunakan kedua jari kita seperti ini. Nah, teman-teman, semua donatnya sudah matang ya, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nanti hasilnya kita lihat bersama ya. Kita coba lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, ini seratnya ketika dibelah itu terlihat lembut. Dalamnya juga matang sempurna. Nah, gak sabar kan pengen nyobainnya? Eits, tunggu dulu. Sebelumnya kita filling dulu ya bomboloninya. Nah, di sini kita bisa lubangi sisi samping bomboloninya dengan menggunakan sumpit seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan selai coklat seperti ini ya, sehingga bisa saya masukkan langsung ke dalam bomboloninya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan piping bag. Selanjutnya, kita buat donat dengan topping coklat dan ditaburi keju ya. Nah, teman-teman tinggal celupkan donatnya ke dalam lelehan coklat. Kemudian tinggal taburi keju deh. Nah, untuk donat dan bomboloninya bisa kita hias dan kita taburi dengan gula donat ya, dengan cara ayakan seperti ini. Nah, donat siap untuk dihidangkan.
Teman-teman coba buat ya, pasti bikin ketagihan. Sampai jumpa di video selanjutnya.